Hai guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen videonya. Terima kasih. Li Xing berjuang untuk bangkit dari tanah, dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Kita harus tahu bahwa Chen Ping hanya berada di alam gabungan, jadi bagaimana dia bisa mengeluarkan aura yang begitu menakutkan. Ini sungguh tidak masuk akal. Penatuaki di samping juga membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh rasa tidak percaya. Aura yang dilontarkan Chen Ping barusan tidak lebih buruk dari miliknya. Dan kecepatan ledakannya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat ini, mata Penatuaki tidak lagi memiliki rasa jijik, tetapi digantikan oleh kehati-hatian dan keraguan. Dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping, yang berada di alam fusion, bisa memancarkan aura seperti itu. Meskipun di dunia para dewa dan manusia ini, ada juga orang dengan bakat luar biasa yang bisa memancarkan aura yang lebih kuat dari aslinya, negara. Tapi mereka hanya sedikit orang, dan mereka tidak melampaui alam nyata. Tapi Chen Ping, yang jelas-jelas hanya berada di alam penggabungan tingkat ke-8, namun aura yang dia pancarkan berada di alam kesengsaraan transendensi, yang sungguh sulit dipercaya. Sekarang kamu tahu siapa yang akan mati, kan? Li Yun melihat Lili langsung terpesona oleh nafas Chen Ping, dan bertanya dengan gembira. Wajah Li Xing galak, dan dia tidak berbicara. Dia takut dengan nafas yang baru saja dihembuskan Chen Ping. Tuan muda, Penatuaki tidak berniat melawan Chen Ping, dan berencana membawa Li Xing pergi. Sekarang dia terutama melindungi keselamatan Li Xing jika Li Xing tertangkap, apa yang akan terjadi? Itu besar. Li Xing mengangguk, tidak berani meremehkan Chen Ping, dan bersiap mengikuti Qi. Para tetua pergi. Dia menemukan bahwa kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Chen Ping terlalu besar. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dialami Chen Ping selama periode waktu ini, dalam waktu yang begitu singkat, kekuatan Chen Ping. Li Xing merasa luar biasa karena kekuatannya tumbuh begitu cepat. Ayo pergi. Chen Ping mencibir, kamu sudah datang, masih bisakah kamu pergi? Mulut Chen Ping menunjukkan sentuhan jijik. Hanya mereka berdua, Penatuaki dan Li Xing, Chen Ping tidak akan membiarkan mereka pergi dari. Nah, jika aku ingin pergi, mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Setelah Penatuaki selesai berbicara, jubah di tubuhnya tiba-tiba berputar secara otomatis tanpa angin, dan di dalam jubah lebar itu, asap putih tiba-tiba memenuhi udara. Dalam sekejap, sosok Penatuaki dan Li Xing tertutup asap putih. Tuan, Chen. Ketika Ji Yun melihat ini, dia ingin bergegas membantu Chen Ping. Jangan mendekat, asap ini ada. Chen Ping buru-buru berbicara untuk menghentikan Ji Yun. Saya melihat Chen Ping tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, dan di tanah datar, angin kencang tiba-tiba bertiup, dan angin kencang menderu-deru. Asap putihnya langsung terhempas. Ketika asap putih hilang, Penatuaki dan Li Xing telah pergi. Kenapa tidak ada orang? Apa aku tidak melihat mereka pergi? Ji Yun bergegas mendekat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia melihat ke samping dengan hati-hati dan tidak melihat siapapun bergegas keluar dari asap putih. Mengapa kedua orang itu menghilang setelah mengatakan tidak? Chen Ping melihat sekeliling, tiba-tiba mengulurkan jari, dan dengan lembut menyentuh wajah di depannya. Jadilah sedikit kosong. Di ruang asal Chen Ping, bintang asal mula ilusi bersinar seketika. Merasakan fluktuasi sumber fantasinya sendiri, bibir Chen Ping sedikit terangkat. Namun, dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, tetapi berkata kepada Ji Yun, kedua orang ini pasti lolos dari asap. Ayo pergi. Tuan Chen, saya tidak melihat ada orang yang meninggalkan asap. Oh, bagaimana dia bisa melarikan diri? Ji Yun masih tidak mengerti maksud Chen Ping, jadi dia bertanya dengan bingung. Mereka pasti bisa menyembunyikan diri, dan kita tidak bisa melihatnya. Jika mereka melarikan diri, mereka akan melarikan diri.
Jika mereka membiarkan saya bertemu mereka besok, saya pasti akan membuat mereka terlihat baik. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk kembali ke kota Kekaisaran Iblis. Pada saat ini, Penatua Li dan Naki berada tepat di depan Chen Ping dan yang lainnya, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Meskipun Li Yun bingung, dia juga berencana untuk pergi. Elder Qi, trik macam apa yang kamu lakukan? Kami berdua jelas berdiri di sini, tetapi mereka tidak dapat menemukannya, dan mereka bahkan tidak dapat merasakan nafasnya. Melihat Chen Ping dan yang lainnya hendak pergi, Li Xing terkejut. Tuan, saya menggunakan teknik penghindaran kekosongan. Ini adalah teknik yang diturunkan dari nenek moyang kita. Belum lagi seorang biksu alam penggabungan, bahkan seorang biksu terkemuka di alam bergulir tidak akan pernah berpikir untuk menemukan kita di bawah teknik penghindaran kekosongan saya. Latihan ini telah menyelamatkan saya berkali-kali, dan saya tidak pernah melewatkannya sekalipun. Kita hanya perlu menunggu dengan tenang, menunggu mereka pergi, lalu kita bisa pergi. Kata Penatua Qi dengan bangga. Benarkah kamu tidak melewatkan satu tembakan pun? Begitu kata-kata Penatua Qi jatuh, suara Chen Ping terdengar dari segala arah. Penatua Qi dan Li Xing tercengang pada saat yang sama. Mereka segera melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada sosok Chen Ping sama sekali. Mereka tidak dapat melihatnya tetapi mendengar suaranya, yang membuat mereka berdua langsung panik. Segera setelah itu, saya melihat riak di kehampaan di depan saya, dan sosok Chen Ping perlahan muncul di antara mereka berdua. Sebelum, teknik penghindaran kekosongan Penatua Qi langsung hancur, dan terlihat di depan Chen Ping dan Ji Yun. Bermain cilukba di depanmu, kamu sedikit lembut. Chen Ping memandang Penatua Qi dengan tatapan mengejek dan berkata. Kulit Penatua Qi berubah drastis, dan dia ketakutan di dalam hatinya. Teknik penghindaran kekosongannya belum pernah dilihat oleh siapapun, dan Chen Ping melihatnya hari ini. Sungguh sulit dipercaya. Wah, kamu gila. Penatua Qi menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya, dan angin menderu datang dalam sekejap. Namun telapak tangan ini langsung menamparkan tubuh Chen Ping, namun langsung menembus Chen Ping, dan tamparan itu hilang. Chen Ping di depannya hanyalah sebuah hantu. Karena kamu sangat suka bersembunyi, aku akan bersembunyi bersamamu sebentar. Suara mengejek Chen Ping terdengar di telinga keduanya dari segala arah. Penatua Qi dan Na Li Xing hanya merasakan pemandangan di depan mereka terus berubah, dan sosok Chen Ping juga muncul dari semua sisi. Ba Fang mulai muncul. Melihat pemandangan ini, Li menjadi sedikit marah, dan melambai mati-matian ke sekeliling. Tapi sia-sia, setiap telapak tangan Li dipukul dengan sia-sia. Penatua Qi mengulurkan tangannya untuk menghentikan Li Xing, dan melihat sekeliling dengan alisnya berkerut erat, ini adalah susunan hantu, bagaimana Anda bisa menggunakannya? Kalau begitu marilah kita terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Penatua Qi, apa yang harus kita lakukan? Li sedikit panik. Sosok Chen Ping muncul dari waktu ke waktu di area sekitarnya, bahkan jika dia tidak menyerangnya, itu masih cukup membuatnya takut. Setelah beberapa saat, saya mungkin akan ketakutan setengah mati, karena saya tidak tahu dari mana Chen Ping akan muncul selanjutnya. Tuan muda, jangan panik, yang diinginkan formasi hantu ini adalah membingungkan kita. Selama kita tenang, kita bisa menghancurkan formasi hantunya. Penatua Qi menghibur Li Xing, sambil melihat sekeliling dengan waspada. Li Xing bersembunyi di belakang Penatua Qi, tubuhnya bergetar seperti saringan. Saya melihat Penatua Qi membuat taktik dengan kedua tangan, dan lampu hijau tua meluncur dari ujung jari Penatua Qi. Darah dan hantu menghancurkan jiwa, hantu dan roh membunuh. Penatua Qi menelan dengan dingin, membentuk segel dengan tangannya terus-menerus, dan bendera hijau samar yang merangsang jiwa muncul di depan Penatua Qi. Di tangan, bendera yang merangsang jiwa memancarkan sedikit udara dingin, langsung membuat bulu kuduk berdiri. Bendera pemicu jiwa di tangan Penatua Qi memancarkan cahaya hijau redup,
dan terdengar semburan jeritan melengking datang dari atas. Hadapi Li Xing, yang bersembunyi di belakang Penatua Qi, ketakutan saat melihat pemandangan ini. Dia belum pernah melihat Penatua Qi menggunakan hal seperti itu. Bendera yang membangkitkan jiwa menari terus-menerus, dan susunan sihir langsung berubah menjadi dunia hijau. Saat Penatua Qi berteriak keras, dunia hijau meledak dan kembali ke keadaan semula dalam sekejap. Penampilan. Baru kemudian kedua orang itu melihat dengan jelas bahwa Chen Ping dan Ji Yun sedang memperhatikan mereka tidak jauh dari situ. Itu hanya formasi hantu yang ingin menjebakku. Konyol sekali. Penatua Qi mendengus dingin. Chen Ping sedikit menyipitkan matanya, menatap Penatua Qi. Saya tidak menyangka bahwa Anda sebenarnya adalah seorang pembudidaya iblis. Anda benar-benar tersembunyi cukup dalam. Bahkan jika Anda mengungkapkan aura Anda, saya akan melakukannya. Tentu saja saya tidak menyadarinya. Chen Ping memandang Penatua Qi dan berkata, "Nak, sekarang kamu tahu identitasku, kamu pasti akan mati." Mata Penatua Qi bersinar dengan niat membunuh. Li Xing di samping juga tampak terkejut, sepertinya dia tidak tahu bahwa Penatua Qi sebenarnya adalah seorang kultivator iblis. Tampaknya para penggarap iblis benar-benar menyebar, dan mereka memiliki tempat tinggal di kota raja dari klan yang baik. Semua orang menyerukan untuk mengalahkan para penggarap iblis, tetapi semua orang diam-diam berkolusi dengan para penggarap iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tampaknya tidak peduli apakah mereka iblis, manusia atau orang baik, mereka semua terlihat seperti burung. Chen Ping berkata dengan emosi. Asteris berhenti bicara omong kosong, aku akan membunuhmu dulu hari ini. Penatua Qi sangat percaya diri saat ini. Karena dia berani mengungkapkan identitasnya, itu membuktikan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Chen Ping dan Li Yun, sebaliknya. Jika identitas Anda terbongkar, Anda pasti akan mendapat masalah. Setelah Penatua Qi selesai berbicara, dia mengibarkan bendera pemicu jiwa, dan seluruh medan perang diselimuti oleh cahaya hijau redup. Lampu-lampu ini perlahan-lahan jatuh dan menempel pada mayat-mayat, diikuti oleh mayat-mayat itu. Mereka semua berdiri perlahan, melihat ratusan mayat yang dibangkitkan, masing-masing datang ke arahnya dengan tatapan garang, membunuh Ji Yun. Terkejut, dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan ini sebelumnya. Ketika Chen Ping melihat ini, dia sedikit mengernyit, dan sepertinya ada keraguan di matanya. Chen Ping tiba-tiba membuka tangannya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Kemudian pedang pembunuh naga tiba-tiba terayun ke depan, dan energi pedang yang menakutkan melesat ke depan seperti sabit. Dengan pedang ini, puluhan mayat dipotong menjadi dua, dan mereka mati lagi. Saat lusinan mayat ini dipotong menjadi dua, jejak roh jahat yang tidak terdeteksi muncul dari mayat-mayat ini dan segera diserap oleh Chen Ping. Setelah serangan ini, senyuman cerah tiba-tiba muncul di wajah Chen Ping, dia tidak menyangka tebakannya benar. Saat mayat-mayat itu dibangkitkan, Chen Ping berpikir bahwa Penatua Qi mungkin berasal dari garis keturunan iblis. Terutama bendera pemicu jiwa, semburan Yin Qi, dan udara dingin, yang jelas merupakan senjata yang hanya digunakan oleh iblis Yin Yiyong. Sekarang setelah pedangnya ditebas, roh jahat di dalam mayat membuat Chen Ping semakin yakin akan hal ini. Tuan Chen, apakah Anda masih bisa menertawakan adegan ini? Ji Yun melihat ratusan mayat, perlahan berjalan ke arahnya, dan tidak mengerti bagaimana Chen Ping masih bisa melakukannya. Tertawa, kenapa kamu tidak bisa tertawa? Ini semua adalah sumber daya. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Meskipun tidak banyak energi Tao di dalam mayat-mayat ini, kaki nyamuk juga merupakan daging. Setelah mengatakan itu, tubuh Chen Ping langsung terbakar, membentuk perisai pelindung di sekeliling tubuhnya, dan dia langsung memegang pedang pembunuh naga. Lalu dia menyerbu ke dalam kelompok mayat. Setiap kali pedang dihantam, puluhan mayat akan jatuh ke tanah lagi. Chen Ping menikmati semua ini, dan gerakan tangannya terbang seperti awan dan air mengalir.
Penatuaki dengan penuh semangat mengibarkan bendera pemicu jiwa, dan roh jahat di tubuhnya terus-menerus disuntikkan ke dalam bendera pemicu jiwa, dan kemudian berubah menjadi potongan lampu hijau redup, jatuh ke mayat. Penatuaki tahu bahwa dengan kekuatan mayat-mayat ini, mustahil untuk membunuh Chen Ping, tetapi satu hal yang dapat mereka lakukan adalah menghabiskan kekuatan Chen Ping. Ratusan mayat, tanpa rasa takut, bergegas menuju Chen Ping, dan Chen Ping harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membunuh mereka. Mayat-mayat ini telah mati satu kali. Ketika seluruh kekuatan di tubuh Chen Ping habis, dia akan menunggu untuk dipanen. Perhitungan Penatuaki sangat bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chen Ping akan membunuh mayat-mayat ini. Tidak hanya dia tidak akan menghabiskan kekuatan di tubuhnya, tetapi dia juga akan menyerap energi jahat dari tanda Dao dan meningkatkan kekuatannya sendiri.